Bono dong. Ya pokoknya cobek. Mata kada galak juga. Menawa kada bungas juga. Bungas juga munah hidung kantor dia berbau juga. Jadi kada sempurna ngaran bungas itu kan sempurna. Hilang kebungasan. Yang sugi gimana mau sugi? Kalau Allah mau kasih datang di mana sugi? Orang sugi orang yang berhajat. Kalau dia masih berhajat sama Allah belum sugi. Orang sugi orang nggak berhajat. Minal mutlaq, kekayaan yang mutlak itu orang itu nggak berhajat kepada siapapun. Kalau masih berhajat kepada Allah masih fakir, masih miskin. Nah, dia hilangkan pandangan dia merasa sugi, kaya. Dia pandang dirinya miskin, yang dia lihat kekayaannya Allah. Itu yang terbuka foto. Yang aku ngomong kemarin malam Jumat, udah lama kita nakal, udah lama kita itu lupa. Dulu mungkin orang kaya mengaku kayanya, bahkan dengan agak dan sombongnya menampilkan kekayaannya. Lewat di gang, titik, beli kendaraan baru. Titik, dagui dalam sumur. Orang sombong, beli mobil baru, titik. Jangan orang itu yang terbaji belum bukan mobil modelnya gini baru ek plat habang ek plat hanyar tuh gigi loh ini gitu ya. Nah ya pokoknya anda plastiknya kalau diambil plastik kursi tanda hanyar. Dulu kita menyampaikan kekayaan kita. Kita merasa kita yang kaya. Dulu kita nakal. Dulu kita orang yang terhijab. Sekarang berkat belajar, mudah-mudahan kita lihat yang kaya itu siapa. Hada mungkin yang kuasa. Oh kalau dia ngangkat pohon itu bisa yang besar pohonnya, apalagi bisa mengangkat masjid, bisa mengangkat gunung. Dulu mungkin dia mengaku, tapi setelah belajar sifat 20 dia sadar yang punya kodrat bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alim juga begitu. Mungkin dulu dia merasa dia alim, dia harus dihormati, dia punya ilmu, dia harus diagung-agungkan. Sekarang dia sadar apa bedanya dia dengan makhluk yang lain. Apa bedanya? Yang alim hanya satu, wahidun la tsaniyalah. Nah, orang yang dibukakan Tuhan seperti itu enggak tergantung dia punya amal yang banyak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Namun ada langkah yang disyariatkan. Syariat menuntut kalau ingin dekat dengan hadramnya Allah, satu, makanan halal. Biar banyak asal halal. Artinya halalnya dulu. Makan halal. Dua, sohbatus salihin. Teman harus saleh. Dengan dua ini, insya Allah berkat makanan halal akan berteman dengan orang saleh. Kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Makan satu min, jangan ganjang. Karena bertahun. Kulu min aibah. Jangan banyak. Makanan halal cocok selera. Wa'amalu salihah, baru bisa beramal yang saleh. Amal yang saleh nggak mungkin bisa didapat kalau nggak bertemu dengan orang saleh. Karena teman sama teman ini jangkit. Kalau kita berteman dengan orang soleh, nggak soleh, pekerjaan kita juga nggak baik.
Tapi berteman dengan orang soleh, pekerjaan kita juga jadi baik. Berteman dengan orang jual minyak harum, paling tidak keciuman bau harumnya. Berteman dengan orang jual haram, ya paling tidak kita mengurangi kawan orang jual haram. Jadi teman. Nah, dengan berkat ini, insya Allah, wa alhaqani bis-shalihin. Sampai kepada Allah. Nah, sekarang tidak ada lagi teman yang saleh, baca Quran. Allah sebaik-baik teman. Kalau nggak ada waktu tambahan lagi, baca salawat, Nabi sebaik-baik teman. Kalau nggak juga, baca kitab orang-orang saleh, karena mereka adalah jelas kesalehannya. Udah, mutalaah, baca salawat, baca Quran. Mutalaah, baca salawat, baca Quran. Habis pulang dari kantor, mutalaah, baca salawat, baca Quran. Habis pulang dari sawah, baca Quran, baca salawat, baca kitab-kitab orang soleh. Nggak bisa baca, ya kayak malam ini kita sama-sama dengarkan. Artinya kita sama-sama murid, ulun murid, sampian murid yang jadi guru kita. Nggak ada kelebihan antara saya dengan pian, pian dengan saya dengan pian. Kita semua murid, satu kelas, naik-naik bertahan, naik bertahan. Gurunya yang kita. Qala musannif bukan kultu. Yang musannif yang qala bukan kultu. Nah ini artinya kita berteman dengan Ibnu Athaillah, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sohbatus salihin. Ada waktu lagi baca Quran berteman sama Allah, ada lagi waktu baca salawat berteman dengan Rasulullah. Udah, nanti itu yang mempengaruhi kita, itu yang membentuk batang tubuh kita. Kita jadi orang baik karena teman kita orang soleh. Teman sama maling, paling tidak kita kepingin jadi maling. Oleh karena itu, siapa nama anaknya yang tidak ada Muhammad di dalam nama anaknya itu, walau dia punya sudah 3 orang laki-laki, tidak ada satu pun nama Muhammad, faqad jahila. Orang itu berarti nggak cinta sama Rasulullah. Jelas, ya kan? Kalau dia cinta sama pemain bola, maka nama anaknya Maradona. Kalau dia cinta sama penyanyi, maka nama anaknya sebagai penyanyi. Kalau dia cinta sama orang pelawak, maka namanya pelawak. Kalau cinta sama orang soleh, paling tidak namanya jadi nama anak orang soleh. Gitu sudah, pasti logika banget. Aduh, ngomongnya ini kenapa ya? Mudah-mudahan. Nah itu makna Rata wasfaka biwasfih wa na'taka bina'tih. Nah mudah-mudahan apa yang kalian banggakan dada semua miliknya Allah, jadi senyum aja. Nah cirinya orang yang sudah terbuka butuh, orang yang mengandang kepada Allah nggak tersinggung. Gimana mau tersinggung? Apa sih yang dibanggakan? Kita orang miskin, dikatakan orang bahwa kita orang miskin, kan betul, nggak perlu tersinggung. Kita orang banyak kekurangan, ada orang yang menghina kita bahwa kita banyak kekurangan, ya nggak perlu tersinggung. Kalau bujur berbulut, di padang orang berbulut, kita perlu tersinggung. Bubuan berbulut lewat ya bujur, kan usah disingkai, tapi itu nah, kalau ada berbulut, kalau ada aja, tapi kami itu halus. Jadi, lepas bulut, sebutinnya pulang sampai tulang. Berteremot juga. Allahu Akbar. Anuman Masya Allah berkat menuntut ilmu. Jadi apa nang kemangatan munas apa dalam munas banyu menek air menek kok bisa sombong air menek mau ini asapnya tambah tebal ini. Allahu Akbar. Asap aja ikut nuntut. Jadi kita selalu doakan orang-orang yang dapat bala musibah agar mereka mengerti makna dari musibah. Orang yang mati di Mekah kemarin itu memang mungkin doa dia yang lebih kabul dari doanya kita. Karena mungkin orang banyak minta doa supaya matinya di Mekah.
Jadi kita doa mereka supaya pulang kampung halaman, tapi mereka minta doa matinya di Mekah. Jadi yang kabul doanya mereka. Oh jelas, orang mati di Mekah dapat syafaat, orang mati di Madinah dapat syafaat. Coba jangan bunuh diri. Aisatara anka awsafaka. Tuhan tutupi mata kita dari memandang sifat-sifat kita. Yang punya kekayaan nggak lagi merasa kaya, yang punya kekuatan nggak lagi memandang kekuatan, yang punya ilmu nggak lagi memandang ilmu dia. Dia mau cerita tentang Allah, dia mau cerita tentang Allah. Siapa yang kaya? Allah. Siapa yang adil? Allah. Itu di benak dan di hati dia. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Padahal kalau nyalakan asap bisa aja kayak persen tambah terusnya asapnya. Ini raksasa sedang merokok. Wa adhara 'alaika awsafahu, dan Tuhan perlihatkan kepada engkau akan sifat-sifat Tuhan yang asli. Wa'afnaka anka, maka Tuhan tanaakan engkau dari memandang diri engkau. Wa'abaqaka bih, dan Tuhan timbulkan engkau karena memandang sifat-sifat Allah. Kita jadi ada karena memang cerita Allah. Seandainya kita cerita diri kita nggak mungkin ada. Mana cerita kita coba? Orang awam aja sudah tanyai mana cerita kita. Kita tuh mana cerita? Kita kaya, memang benar enggak kita kaya? Enggak. Kita alim, benar kan kita alim? Enggak. Kita kuat, benar kan enggak kita kuat? Enggak. Orang yang kaya, orang yang alim, orang yang pemurah, semua orang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan mata hati ini untuk melihat madhar atas, madhar yang sempurna, yang menceritakan secara live, secara langsung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jamanan qad tajalna, itu udah Jamalullah qad tajalla. Jadi enggak perlu lagi pakai tutup mata ke, pakai buka mata ke. Kalau jamal udah timbul gimana mau terbimbing? Manil jamal, man jamalullah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jamalan tajalla bil masyarik wal ma'arif marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habib. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semoga Allah bukakan hati kita. Kita tahu Allah, kita tahu Rasulullah SAW. Yang penting diamalkan dulu satu, jangan ingin cerita diri, itu aja. Tutup cerita diri, itu aja, sudah selesai. Insya Allah berkat kita nutup cerita diri kita, kita berniat menceritakan orang. Cerita yang mana? Cerita orang yang baik-baik, yang baik-baik. Yang pemurah siapa? Orang. Yang adil siapa? Orang. Yang bungas siapa? Allah. Rasulullah kalau baju merah di siang hari nggak ada laki-laki tampan seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fiyul Amf nggak ada yang pokoknya kan ada yang paling bungas selain Rasulullah, ada yang bungas saja.
Baca. Jadi yang luas KO, yang alim KO, yang sugih, wah sama Rasulullah orang paling kaya. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من سنة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. Innal kabair fil ghufran kallah. Artinya dosa nggak menghalangi orang sampai. Mana putus asa. Nah kalau disuruh mandang yang baik-baik itu orang, berarti penghalangnya hanya satu, pemantang hanya satu. Jangan pernah membuka aib orang. Barang siapa ketujuh mengucik-ngucik kemaluan orang, maka ikam akan terima baunya, orang terima nyamannya. Itu udah logika. Kemaluan orang dikucik-kucik, ikam baunya, orang nyamannya. Artinya pahala kita dikasih sama orang. Kalau habis dosa orang bukan kita. Kemaluan orang dikulai-kulai. Nah ini pemantang. Jadi kalau suka ghibah nggak mungkin terbuka hijab. Kalau suka buka aib orang nggak mungkin terbuka hijab. Semoga Allah tutupi dosa-dosa itu, jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa. Ayyaba sifatika ad-jami'ata bi'udhari sifatihi al-aliyati alaika. Artinya Tuhan hilangkan memandang sifat kita yang ketiga harganya ini dengan didohirkan Allah sifat-sifatnya yang maha tinggi. ولذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. هذا حديث قدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. حديث قدسي. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. Asal hadis itu kan bahwa orang yang melaksanakan kewajiban itu minal muqarrabin. Orang itu diberi dekat dengan Allah. Apabila dia mengerjakan yang sunat-sunat, dia diberi pangkat mahbubin. Orang yang dicintai, udah dekat dicintai. Amalan supaya muqarrabin dekat sama Allah yang wajib selesaikan. Amalan supaya dapat mahbubin yang sunat dikerjakan. Nah ini orang yang selalu nambah-nambah dekat dengan Allah dengan mengerjakan yang sunat, yang sunat, yang sunat, yang sunat, hatta wahibbah, hatta udhira hubbi ilaihi. Lalu aku jahirkan, kata Allah, cintaku kepadanya. Gimana Allah menjahirkan? Fa idza ahbabtuhu, bila aku cinta kepada seseorang itu, kuntu sam'a, akulah pendengarannya. Maksudnya dia merasa gak punya pendengaran. Yang dia miliki ini miliknya Allah Subhanahu. Itu orang mahbubin. Alladzi yasma'u bih, jadi dia punya pendengaran, mendengar kata-kata, mendengar suara, itu miliknya Allah. Katanya dia, saya nggak punya pendengaran, saya nggak memiliki pendengaran, semua miliknya Allah. Dia sadar ini milik orang, bukan miliknya dia. Kuntu sam'a. Lalu terdengarlah cerita bahwa Sayyidina Umar bisa mendengar orang bersin dari jauh. Karena dia sudah dibukakan hijab oleh Allah. Orang Sayyidina Umar ini nggak merasa dia yang punya pendengaran. Ini pendengaran milik Allah. Hingga dari jauh Sayyidina Umar ada orang bersin, dia mengucap alhamdulillah, kata Sayyidina Umar, yarhamukallah. Orang-orang yang dekat bingung siapa yang bersin.
Kata Sayyidina Umar tuh orang di balik gunung ada yang bersin. Ya Sariyah al-Jabal. Tentara, berlindung ke itu gunung. Dan suaranya Sayyidina Umar didengar oleh tentara. Hada kalamullah. Ini kalam miliknya Allah beda. Ini mata kalau sudah dilatih, ini saya nggak punya penglihatan, saya ini dikasih Allah, ini miliknya Allah. Dia akan punya mata tembus pandang. Sampai kemana mata itu berhak memandang. Akhirnya orangnya di kamar dia bisa lihat Amerika. Contohnya dia buka TV. Artinya orang yang nggak beribadat aja bisa lihat Amerika. Orang yang nggak beribadat aja bisa lihat Singapura, bisa lihat Makkah, buka TV, kasyaf dia. Apalagi orang yang ahli ibadah, insya Allah kasyaf. Kalau kita ini bukan kasyaf tapi kasyafian. Allahu Akbar. Ini ilmu luar biasa, insya Allah. Wabasarahu alladhi yubsiru bihi, tadi punya mata, wayadahu alladhi yabtishu, dia punya tangan, sudah dikasih anugerah beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu tolong dia. Dan itu kelantaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuturkan itu kiblat di Jembatan 5 Jakarta dengan tangan beliau sendiri, tanpa ada retak, tanpa ada roboh, itu mesti. Ini dia pakai tangan begini. Ini wajadahu alladhi yabtishu. Iya dahu, mudah. Kalau Allah mau kasih anugerah kelebihan sama seseorang, tangannya ini tangan Allah, udah. Dia pakai batu, buka emas. Dia pegang batu, buka berlian. Kita pegang berlian, hilang. Jatuh ke bawah. Udah, tangan kita ini tangan kotor. Kita ngakui dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Orang saleh dia melatih, nggak ada punya apa-apa. Ini semua miliknya Allah. Akhirnya dia punya kekuatan yang seperti kekuatan Allah Ta'ala. Itu bisa geser tuh masjid tanpa retak. Dia punya tangan, Datuk Kelampaian, Jangan Maut Yaman. Dia masukkan, dia ke belakang kan tangannya, kemudian dia keluarkan. Ada kesturi yang getahnya masih jatuh, netes. Artinya tangan beliau ini sampai ke Kalimantan. Waktu mau masuk Yaman katanya, cerita bahwasanya di Yaman, di Aden itu nggak boleh seseorang masuk kalau nggak punya karamat. Kalau orang nggak punya karamat, nggak boleh masuk Aden. Dulu Abu Bakar bin Abdullah al-Idris al-Akbar, Abu Bakar As-Sakran, ya, itu mau masuk Aden, bilang, katanya Abu Bakar, saya diperintah ayah saya bin Abdullah al-Idris, nggak mandang ayah kamu. Sekarang kamu masuk harus perlihatkan karamat. Perlihatkan karamat. Ya kata beliau, ya sama Suddi Laban walad Abdullah dakhal Aden. Angkat tangan beliau langit, turunkan air hujan. Air hujan susu. Anaknya Abdullah yaitu Abu Bakar masuk Aden. Hujan susu. Datuk Kelampaian ketika mau masuk Aden juga dipinta karamat. Pertama beliau letakkan tangan di belakang, keluar itu kesturi, getahnya masih ada. Artinya ini tangan sampai mata pula. Beliau angkat lagi tangan, ya sama Suddi Laban walad Abdullah dakhal Aden, karena semua Arsyad bin Abdullah, Abu Bakar bin Abdullah. Hujan susu. Kenapa mereka semua seperti itu? Suhbatus Shalihin. Dia keluar batang, punya karamat, umur 24-25 tahun, udah punya karamat seperti itu, karena hanya berteman dengan kakek beliau yang kuat. Ini Suhbatus Shalihin. La tas'al 'anil mar'i wa salam hari ini. Jangan kamu tanya keadaan orang itu baik apa enggak, tanya siapa temannya dia, kamu akan tahu siapa dia. Kalau kita pernah sama mereka kita jadi maling, teman sama orang baik, kita jadi orang baik, jadi kawan di PPTI, kawan tuh di PPTI, jangan kawan kucing.
dan kakinya pun sudah kuntuh, katanya Allah. Kuntuh itulah aku kakinya. Di Banjar dia mau ke Mekah sampai. Di Mekah dia mau ke Madinah sampai. Kita pijit kampung kepala. Ini kita banyak pengakuan, banyak ngaku hebat, ngaku halat. Kalau sudah kuntur rijlahu, itu orang belajar nahu. Karena itu PL yang merapakakan mubtada, menasapakan khobar. Gitu kan nahu. Ya kan? Karena Zaidun qa'iman. Itu kan? Nah, kalau sudah karena Zaidun qa'iman, Zaidun itu ya qa'iman. Qa'iman itu isim fa'il, namanya si Zaid. Jadi Zaidun ya qa'iman, Zaidun zatnya, qa'iman sifatnya. Itu kan? Mubtada khabar. Karena Zaidun qa'iman, berarti kuntu rijlahu. Tu rijlahu. Aku ya ingat ya Tuhan. Nampak aku di kakinya, nampak aku di tangannya, nampak aku di matanya, nampak aku di telinganya. Jadi ingat ada lagi kalau nampak Allah ya udah, kakinya bisa loncat ke sana kemari. Dia terbang, ada di sini dengan kakinya, bukan dengan pesawat. Kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu, bahkan kuntu lisanahu, bahkan kata guru Bangir, kuntu dzatahu ay wujudahu. Khalas. Wujudahu kuntu, aku ingat seikungan. Apa lagi? Artinya ingat seikungan, nampak Allah di awak orang itu. Itu maksudnya bukan orang itu Allah, bukan orang itu Tuhan. Tirka kene kan? Kafir. Ini dulu amalan yang sunat-sunat dulu ya, jadi banyak yang menyunat, sampai kumpul. Apa amalan sunat? Baca Quran kayak, baca salawat kayak, mutalaah kitab kayak, 3 itu aja udah. Insya Allah teman kita orang soleh, berkat mereka kita jadi soleh. Nah itu aja. Kita ini adalah aku juga berawan non orang saleh ya kitab ya Quran ya salawat itu bang mengharap mudahan selamat seorang apa dah galian kayak orang juga nakal banyak dosa sama aku kurang lebih ya lagi hidup di zaman ikan juga ya kalau hidup aku di zaman Nabi bisa terus melihat TV terus mendengar radio, tapi aku hidup di zaman ikan, TV ada di zaman ikan, ada juga di zaman aku ikan melihat TV, aku melihat TV juga, banget lagi sahur ikan. Iya kan? Hidup kita sama di zaman kita. Ya aku hidup di zaman Rasulullah, aku udah pernah melihat TV, istilahnya apa? Ya kan? Aku udah pernah mendengar radio yang terbagus lah, ada ini sama aja kita. Zaman Rasulullah aurat tidak pernah terlihat. Zaman kita ini ikam kan zaman aku zaman ikam sama. Bila turun ke tanah mereng kopiah saya. Udah. Anda berizin kalau terakhir tihang. Lihat aurat orang tua nih. Pejamkan mata kemana mendarai kendaraan. Mau buka mata Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Udah pulang ke rumah mandi wajib. Aurat. Nah ini jadi tawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi, sampainya kita kepada Allah itu dari Allah bukan dari kita. Kesini dulu, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah bukakan futuh hati kita dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
اللهم صل على سيدنا